Sebenarnya aku pengen terus ngajak, aku gak akan henti-henti ya di kesana kemari ngobrolin buku juga, terus di Instagramku termasuk di SG SW gitu, aku sering bilang ayo teman-teman baca. Ada seorang tamu istimewa yang datang pada hari ini. Ayo bareng-bareng kita baca buku, terus jadikan buku itu asik gitu. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di podcast Tara Setra. Nah, kali ini kita bakal membahas soal sebuah karya sastra yang akhir-akhir ini sangat fenomenal dan juga membahas soal muatan-muatannya. Kemudian nanti tidak lupa kita juga akan membahas sedikit soal pengarangnya, terutama pengarangnya ini kan sekarang sedang naik daun gitu. Nah, di sampingku ada seorang tamu istimewa yang datang pada hari ini. Nah, namanya adalah Fatmawati. Say hello Fatma ke kamera. Halo teman-teman semuanya, aku Fatmawati, Sastra Indonesia Angkatan 2021. Nah, Fatma ini juga aktif dalam organisasi ekstra. Yang pertama itu ada di PMII FIB Rayon FIB ya? Ya, Rayon FIB. Nah, kemudian di Tegal Boto juga. Kemarin di PSG juga ya? PSG juga. Ya. Nah, tuh banyak pengalaman yang sudah Fatma dapatkan dari ikut organisasi-organisasi di luar itu. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih Fat, kira-kira dirimu ini suka baca novel ini mulai kapan? Mulai suka tertarik ke dalam dunia sastra ini, sehingga mungkin memutuskan untuk masuk ke jurusan Sasindo gitu. Sebenarnya aku itu mulai baca dari SMP. Salah satu temanku tuh sangat aktif membaca juga pas SMP itu, aku inget banget. Terus kita gabung di ekstrakurikuler ya, jurnalistik gitu. Nah, terus di situ pembinanya menyarankan untuk terus baca buku. Nah, di situ tuh menurutku menjadi titik awal aku untuk baca buku, dan keterusan sampai SMA juga. SMA aku gabung di KIR yang itu juga ada review tiap minggu yang diterbitkan di koran lokal gitu. Terus kuliah, pada akhirnya sih sebenarnya sastra Indonesia bukan jadi pilihan pertamaku ya. Aku pilihan pertamanya di hukum di UNED juga, cuma kok yang keterima ini gitu ya mungkin udah jalannya juga ya gitu kan. Itu sih menurutku. Cuma kalau untuk soal aktif terus continue untuk baca itu aku sejak mungkin 2 tahun yang lalu ya, pas jadi maba. Sebelumnya aku sebelum keterima SBMPTN, aku gabut nih, ngapain sih aku gitu kan. Terus habis gitu udah deh aku coba baca lagi gitu. Terus di situ sampai sekarang gitu, meskipun reading slump gitu ya, tiap waktu tuh menghantui sih sebenarnya. Cuma alhamdulillah sampai sekarang bisa continue sih. Itu sih menurutku yang menjadi titik awalku. Kalau gitu ketika sudah keterima sebagai maba nih di sini, nah itu kira-kira buku apa aja yang pertama kali dirimu baca dan kenapa kok tertarik kepada buku itu gitu? Oke. Dan yang menjadi buku pertama yang menurutku merubah kebiasaan membacaku, merubah segala hal ya dalam hidupku ya terutama. Itu bukunya Alexandro Ruby. Nah, apa itu? You Do You judulnya. Nah, itu tuh buku productivity juga sebenarnya ya. Cuma karena aku ngerasa itu sangat berguna bagi aku. Terus aku inget banget Alexander Ruby itu bilang kayak gini, sebelum kamu umur 20, coba apapun yang ingin kamu coba gitu. Sejak saat itu aku mencobalah banyak hal di situ, dan keterusan deh sampai sekarang. Itu masih ada reviewnya di Instagramku paling bawah. Itu adalah ulasan pertamaku, buku pertamaku setelah jadi maba gitu. Kayak gitu sih. Oh, jadi soal membangun habit gitu ya? Iya, membangun habit. Nah, ya benar, itu membangun habit itu. Tapi bukan atomic habit ya. Aku baca itu kayak ngerasa aku kok ngerasa dihakimi gitu ya. Kayaknya jangan deh, yang lain aja gitu. Kayak gitu.
Ngomong-ngomong soal ini ya, tadi katanya dirimu sempat mengulas buku itu Yuduyu di Instagram. Mm-mm. Nah, kalau aku lihat ya di Instagrammu Mm-mm. ini memang banyak sekali review-review buku gitu loh, termasuk mungkin review novel-novel gitu. Nah, Mm-mm. eh, awal dari ketertarikanmu menjadikan akun IG ini sebagai wadah untuk review buku itu kenapa gitu? Ya, awalnya tuh kan dari yang buku Yuduyu. Setelah itu, aku juga membangun nih di Instagramku. Animonya, suasana Instagramku, berandaku, sengaja aku bikin follow untuk bookstagrammer gitu. Aku followin tuh semua, aku inget banget ya. Pas jadi maba tuh, aku follow satu-satu dan ternyata aku dapet feedback yang baik. Padahal masih belum ada ulasan satupun. Dan aku coba desain juga gitu kan, biar menarik lah. Nah, sejak saat itu, kok asik ya ngulas buku gitu. Lihat orang-orang yang, aku inget banget ini mungkin jadi salah satu akun yang sampai sekarang jadi role model ya bagi aku tuh, Kak Hesti. Dia tuh punya salah satu inisiator baca buku bareng. Hmm. Nah, sejak saat itu juga kok aku dapat feedback yang baik, jadi aku terusin deh gitu. Dengan konsep seadanya waktu itu karena aku mikir kalau aku mikir kesempurnaan di awal gak akan jalan ini gitu. Kayak gitu sih kalau kalau aku awalnya kenapa bisa bukan bookstagrammer juga sih, belajar lah gitu. Kayak gitu yang sampai sekarang mungkin. Tapi sekarang masih terus menulis untuk review itu kan? Iya, terus menulis sih. Cuma karena kesibukan ya, Nif, Hmm. gitu. Aku awalnya tuh mewajibkan 1 bulan yang aku baca 2 buku lah gitu. Terus kok jadi maba, setelahnya jadi maba semester 2, semester 3 kok, wah ternyata sibuk ya gitu. Dengan ya benar organisasi juga gitu. Ternyata wah nggak deh gitu. Aku turunin grade-nya gitu. Yang penting baca deh gitu. Dan pada akhirnya beberapa waktu lalu aku mencoba apa ya? Mencoba bikin event baru kesana kemari ngobrolin buku gitu. Nah sejak saat itu aku mikir mungkin ini bisa lah jadi opsi gitu. Jadi pengganti ulasan bukuku gitu. Tapi aku akan tetap nge-review kok di Instagramku gitu sih Nif. Yang kesana kemari itu udah berapa kali itu ada ini tuh? Kemarin tiga, baru terjalan 3 bukunya. Dan kebetulan nih partner bukuku nih semuanya anak sastra Indonesia nih, tanpa disengaja kayak dadakan, ayo dah, ayo gitu. Kayak gitu sih. Mulai dari buku apa aja nih mungkin bisa Oh, oke. disebutin gitu. Yang pertama aku bahas Tempurung, terus yang kedua aku bahas kesana kemari ngobrolin buku. Yang pertama ini karyanya Oka Rusmini, yang kedua karyanya Riana Rizky, terus yang ketiga Gadis Kretek karyanya Ratih Kumala. Itu baru kemarin hari Jumat, kayak kalau nggak salah hari Jumat kemarin itu. Nah, itu ya kalau ngobrolin soal buku yang mungkin populer dalam akhir-akhir ini, tuh aku dengar dirimu kan juga suka ya novel Gadis Kretek gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin kenapa kok latar belakangnya dirimu suka dengan itu? Apakah emang ada sesuatu yang relate gitu atau gimana? Oke, sebenarnya ya memang bener sih ada yang relate di aku gitu. Karena poin pertama soal pengalaman pribadi gitu. Aku dan ibuku nih kerja di suatu pabrik rokok yang tiap hari aku jemput gitu. Dan aku denger gitu, maksudnya hidungku tuh mencium aroma rokok saus kretek itu gitu. Kayak tiap hari aku dengerin itu. Terus pas baca buku ini Gadis Kretek, aku emang nggak niat awalnya baca Gadis Kretek ini. Kayak oh ini apa ya? Waktu itu aku ingat waktu itu aku dapat Gramedia digital gratisan dari katingku. Nah, terus habis gitu aku baca, cari-cari nih. Oh, ini kayaknya menarik deh. Apa nih kok perempuan pegang rokok di sampulnya lagi gitu kan. Terus kayak, oh iya deh aku baca ini gitu. Terus pas baca tuh imajinasiku beneran kayak di apa ya, beneran aku disajikan imajinasi yang
kayak hadir secara bener-bener di hadapanku gitu. Aku kayak mencium aroma saus kretek, terus aku tiap hari dengerin ibuku cerita soal linting gitu, lintingan itu kayak gimana gitu, karena ya emang kerja di pabrik rokok itu sih. Kalau aku itu sih. Tapi berarti sudah terbiasa kan ya dengan bau rokok begitu, kemudian sausnya gitu. Pasti ada sesuatu yang seperti dirimu sebutkan tadi relate gitu. Relate, ya beneran Relate relate. banget kan. Nah, mungkin bisa diceritain nih kepada para pendengar Tara Setra di sini, kira-kira eh, apa sih yang menjadi titik utama ketertarikan dirimu ke novel Gadis Kretek ini? Kalau biasanya kan dalam novel kan orang suka alurnya ini bagus gitu. Mungkin aku relate latarnya ini gitu, atau mungkin sama Iya, tokohnya gitu. Ya, sebenarnya ya faktor kedua yang menurutku bisa jadi pendukung kenapa aku ini harus aku terusin baca ini gitu. Waktu itu kan kesendat-sendat bacanya sebenarnya. Jadi aku kayak aku harus terus baca ini gitu. Itu salah satunya juga menurutku aku baru sadar bahwa pandangan atau idealisme seseorang itu bekerja ketika melihat sastra, ketika melihat kesenian, orang-orang bersenian gitu. Dan bahkan melihat realitas sekalipun gitu. Nah, itu pandangan dan idealisme kita tuh bekerja di situ ternyata. Nah, emang waktu itu aku lagi gencar-gencarnya bahas bukan bahas sih, lebih ke belajar soal feminisme dan gender gitu. Nggak feminisme dulu sih, gender dulu di aku belajar itu. Terus kok baca ini, wah menarik nih gitu. Nah, setelah masuk di sastra Indonesia lebih jauh ya, semesternya udah naik gitu kan. Itu aku baru tahu kalau misalnya kita soal sastra bisa pakai salah satu pendekatan gitu nih. Nah, Teori. iya salah satu teori gitu. Mungkin Hanif juga tahu gitu soal itu. Ya itu aku baru nemuin kritik sastra feminis gitu. Ininya apa ya? Secara khusus ngomongin kritik sastra tapi feminis gitu. Kayak gitu sih Nif kalau aku. Faktor-faktor yang melatar belakangi aku baca Gadis Kretek juga gitu. Jadi menurutmu novel ini sangat cocok banget gitu ketika kita pertemukan dengan misalkan teori feminisme gitu. Nah, itu kira-kira feminisme yang bagaimana kalau dalam pandangan dirimu? Aku merangkum jadi 3 hal ya. Ini soal kesetaraan dan feminis yang ada di dalam buku Gadis Kretek ini. Ya, yang pertama kesetaraan gender, terus feminisme liberal sama stereotype. Nah, itu 3 hal menurutku merangkum Gadis Kretek, kemudian kita bisa pakai pendekatan kritik sastra feminis gitu. Itu bisa merangkum menjadi satu payungnya kritik sastra feminis gitu. Kalau kita di sastra Indonesia misalnya diharuskan untuk pakai salah satu teori, ya menurutku kritik sastra feminis itu tepat buat nganalisis itu gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Berarti dari 3 poin-poin tadi kan kalau kita pandang dari sudut pandang kritik sastra feminis, berarti karya sastra ini juga bisa dijadikan patokan. Misalkan terjadi ketidakadilan gender di di novel ini bagian ini gitu. Kemudian terjadi misalkan ada stereotip tertentu gitu. Nah, menurut dari dirimu sendiri, apakah memang penulisnya ini menggambarkan yang 3 hal tadi dengan akurat atau bagaimana gitu? Setelah aku baca-baca lagi, aku coba analisis gitu ya. Untuk akuratnya itu kan kita ya yang menganalisis menurutku. Jadi menurutku nggak yang aku tidak bisa menentukan itu akurat apa enggak, tapi aku udah punya catatan nih gitu. Aku takut salah juga kan ya, Nif. Yang coba aku sekilas ini kan temukan gitu, itu ada 5 poin penting sih dari buku itu menurutku. Nah, ini yang pertama itu soal perempuan sebagai peracik formula saus kretek gitu. Nah, gimana itu? Nah, itu seorang peracik formula saus kretek ini identik dengan orang yang punya insting yang kuat gitu. Nah, di zaman itu, di zaman latarnya si Gadis Kretek ini, latar waktunya digambarkan bahwa yang punya insting yang kuat itu cuma laki-laki di situ gitu. Nah, terus
lagi soal ini, soal apa ya? Si Jengyah kan tokohnya di Iya. Gadis Kretek itu. Nah, Nah, Dasiah ya. iya Dasiah gitu. Nah, Jengyah ini punya insting yang kuat meskipun dia dalam kalut sekalipun gitu. Waktu itu kan si Jengyah ini ditinggal sama suaminya gitu kan. Bukan suaminya, waktu itu masih menjalin Masih asmara kan. kekasihnya, Iya, ya. kekasihnya gitu. Karena dikira PKI gitu. Nah, dia itu kalut waktu itu, tapi dia tetap kembali sama kreteknya gitu. Terus yang kedua nih, aku ini catatanku ya, perempuan sebagai pelinting gitu. Nah, bedanya apa sama yang nomor 1 gitu. Nah, melinting itu diibaratkan identik dengan maskulinitas gitu. Iya, laki-laki. Nah, iya, laki-laki gitu. Nah, sedangkan waktu itu yang melinting itu si Jengyah gitu kan, perempuan lagi gitu kan. Nah, makanya waktu itu zaman itu perempuan hanya identik dengan areal domestik gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu perempuan sebagai pengkretek gitu. Ini nih yang menarik ya nih menurutku. Sebenarnya dari sejak zaman dahulu udah nggak memandang gender antara laki-laki dan perempuan, semua tuh ngerokok, ngeretek gitu lah ya istilahnya gitu kan. Nah, itu sudah sejak zaman dahulu gitu. Cuma kalau zaman sekarang tuh malah susah kan, maksudnya stigma-stigma itu malah jadi muncul ketika perempuan yang ngerokok gitu. Misalnya apa sih yang identik ketika seorang perempuan yang ngerokok? Identiknya nakal, urakan gitu kan ya, pasti buruk lah, citranya tuh buruk gitu. Iya, kalau kita di FIB gitu, di FIB mungkin kita emang menemui menemui teman-teman yang perempuan yang emang juga ngerokok gitu. Tapi kalau kita itu bawa keluar itu pasti tabu. Iya, pasti tetap tabu kan. Orang-orang aku pernah juga dengar celetukan, cewek kok ngerokok gitu. Kaget aku gitu kan. Terus ini menurutku menarik gitu kan. Terus yang menarik juga dalam kretek ini bisa orang yang merokok itu bisa dijadikan simbol pemberontakan sebenarnya gitu. Oh, gimana tuh? Soalnya gini ya, di Italia dulu itu ada salah satu novel yang diciptakan, aku lupa siapa pengarangnya, tapi itu judul bukunya Kami Juga Ingin Bercelana gitu. Nah, kayak gitu. Intinya kayak gitulah judulnya, aku lupa detailnya gimana, tapi di sana tuh dijadikan pemberontakan karena mungkin zaman itu di sana orang-orangnya pakaiannya juga didikte kan, kayak gimana perempuan harus berpakaian gitu. Nah, sama kayak rokok ini sebenarnya atau kretek gitu ya. Ya perempuan yang ngerokok itu bisa dijadikan pemberontakan bahwa nggak semua atau nggak harus cewek itu seperti itu gitu. Yang digambarkan oleh orang-orang itu sebagai mestinya ya perempuan juga punya kebebasan gitu. Ini juga menarik banget sebenarnya kalau ditilik dari segi kritik sastranya gitu. Terus masih ada ya. Terus soal perempuan sebagai pemimpin pabrik kretek gitu. Kan kamu mungkin udah baca kan juga ya. Jengyah ini kan memimpin pabrik kreteknya si Pak Idrus Mulia gitu kan. Nah, di situ aku juga menyimpan beberapa catatan soal yang kok ganjil ya di aku gitu. Nah, perempuan digambarkan dengan adagium surga itu ada di telapak kaki perempuan gitu. Nah, bukan perempuan sih, ibu lebih tepatnya. Aku ngomongin perempuan terus jadi kebawa. Ada di telapak kaki ibu gitu. Nah, dengan adagium itu sebenarnya perempuan tuh malah mengalami proses yang panjang sampai dia itu diatur kesuciannya. Gimana karena kamu tuh punya surga di telapak kakimu, kamu harus suci, kamu harus menjadi tiang negara gitu kan. Tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh malah ngeopresi perempuan dan ngasih pager ke perempuan gitu kan. Terus yang ekstrim lagi nih soal itu, bahkan perempuan tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin gitu. Yang lebih ekstrim itu ada yang kayak gitu. Nah, itu menurutku
menjadi kekangan terhadap perempuan gitu. Nah, aku inget ini, aku lihat catatan terus bukan apa ya, takut banget soalnya takut diklaim apa gitu kan. Nah, aku menyiapkan itulah untuk analisis ini. Nah, itu tuh soal ada salah satu riwayat hadis Bukhari ya, Nif, katanya sahih. Bukan aku mau ngomongin itu ya, bukan ranahku juga lah gitu. Tapi ini soalnya sering jadi senjata gitu loh. Orang-orang yang ceramah gitu malah nganu potongan ininya gitu, ngambil potongan hadis Hadisnya. ini gitu. Nah, bunyinya tuh kayak gini. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita gitu. Nah, cuma diambil potongannya, padahal kan asbabun nuzulnya bisa kita telisik gitu. Nah, ternyata asbabun nuzulnya itu waktu itu Rasulullah tidak setuju kalau semisal ada salah satu di negeri Kisra, di negeri Kisra itu Persia, ya di Persia, di sana itu memang yang mau diangkat pemimpinnya perempuan gitu. Nah, karena beliau Rasulullah itu tidak setuju karena si pemimpin perempuan ini punya track record yang tidak sukses gitu dalam memimpin rakyatnya gitu. Karena itu makanya Rasulullah tidak setuju gitu. Tapi itu malah dijadikan senjata sama orang-orang sekarang gitu. Dan parahnya lagi itu disampaikan ke orang-orang yang ada di desa yang ya barangkali kita perlu lanjutan gitu harusnya gitu, pernyataan itu harus perlu lanjutan gitu, malah cuma diambil sepotong gitu kan, malah tidak tuntas gitu. Nah, sebenarnya pada poin keempat ini menjadi bagian dari perjuangan teman-teman feminisme liberal gitu kan. Sekarang 30% di kursi legislatif untuk itu diisi perempuan gitu kan, sampai sekarang belum terpenuhi lah ya, cuma setengahnya bahkan nggak mungkin gitu kayaknya. Itu terus menjadi perbincangan di teman-teman feminisme liberal gitu. Terus soal jatah kepemimpinan itu gitu. Nah, novel ini, balik lagi ke novel ini gitu, Jeng Yah memimpin pabrik rokok gitu kan, perempuan lagi gitu kan, sesuatu hal yang wah gitu kalau kita telisik dari poin yang nomor 4 ini. Nah, si Pak Idrus itu pengen kan anak laki-laki sebenarnya, tapi dua-duanya anaknya perempuan gitu kan. Cuma awalnya tuh emang kayak kecewa gitu loh sama kelahiran dua anaknya ini, karena dianggap laki-laki itu lebih kuat gitu untuk memimpin itu. Nah, stereotip ada di situ nih gitu. Kayak tapi seiring berjalannya waktu ternyata Pak Idrus ini ternyata anakku bisa memimpin ini gitu, memimpin pabrik rokoknya, malah lebih jaya di masanya si Jeng Yah ini gitu. Terus yang terakhir nih soal perempuan dan kebebasan. Nah, sebenarnya melalui kretek ini itu kita bisa ngelacak soal soal gimana sejarahnya gitu, gimana sejarahnya pabrik kretek di Indonesia gitu. Nah, salah satunya tuh bisa ditelisik dari dari sejarahnya Roro Mendut. Nah, mungkin itu folklore Indonesia juga ya. Itu Roro Mendut kan dianggap sebagai air liurnya manis gitu kan. Nah, sebenarnya nggak cuma dari hal menye-menyenya yang bisa kita lihat gitu di Roro Mendut ini. Gimana si Roro Mendut ini berjuang untuk memperjuangkan haknya, termasuk si Jeng Yah gitu kan. Bahkan si Roro Mendut ini menolak lamaran salah satu raja ya waktu itu, dan akhirnya si Roro Mendut ini dioperasi dengan disuruh membayar pajak yang sangat tinggi gitu waktu itu gitu. Nah, akhirnya dia berjualan di pasar dengan kreteknya itu. Yang satu jualannya ya kretek biasa, pakai daun jagung yang dikeringkan sama sutra gitu kan. Kayak gitu. Itu lebih murah daripada yang bekas rokoknya si Roro Mendut gitu kan. Nah, pada akhirnya
si Roro Mendut bisa membayar pajak yang tinggi itu kepada si raja itu, dan dia tidak menikah dengan raja itu gitu. Nah, si Jeng Ya, konteksnya si Jeng Ya sama-sama ngomongin kretek, sama-sama ngomongin gimana si Jeng Ya dan Roro Mendut memperjuangkan haknya gitu. Itu sih poin-poin menarik menurutku dalam Gadis Kretek ini. Berarti emang ada similaritas ya antara Jeng Yah sama Roro Mendut ini. Iya, kurang lebih kayak gitu ya menurutku. Ada hal yang bisa kita telisik lebih jauh soal Roro Mendut ini gitu. Ternyata banyak sih cerita-cerita hal ketika baca Gadis Kretek tuh, kayak kita tuh melihat folklore Indonesia gitu kan, melihat realitas juga gitu. Oh, ada kayak gini gitu kan. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari pembacaanku ya, sejauh ini kalau aku lihat Gadis Kretek itu kan emang ini ya, 3 generasi sekaligus ya. Mulai dari generasinya Idrus Muria, kemudian turun ke anaknya Jeng Ya, kemudian turun ke siapa namanya yang anak anaknya Suraja. Iya. Itu Lebas. Nah, itu kan itu dari generasi ke generasi itu diceritakan tentang sosok perempuan yang emang bisa independen gitu, bisa bebas dan tidak terkekang oleh ekspektasi masyarakat tadi. Aku juga baca ini soal Rumaisa. Nah, itu salah satu tokoh favoritku karena kalau Rumaisa kan yang seperti kita tahu suaminya itu kan ditangkap oleh tentara Jepang ke Surabaya gitu. Nah, tapi si Rumaisa ini berubah gitu loh. Dan ternyata dia bisa untuk berjualan kretek sendirian gitu. Walaupun tanpa bantuan suaminya, kemudian dia juga akhirnya berubah kan, semula yang tipikal gadis Jawa yang lemah lembut, kemudian sopan, itu akhirnya dia berani berubah dan akhirnya dia berani ngerokok juga gitu loh, atas dasar keadaan gitu. Nah, itu yang aku suka gitu loh. Menurutmu gimana? Soal tokoh favoritku ya, sebenarnya Lebas sih. Kayak nggak tahu ya, aku kayak melihat Lebas itu karena mungkin sebelum baca Gadis Kretek, aku baca Laut Bercerita yang jauh sih karakternya, cuma Lebas ini kan kayak cengengesan gitu orangnya kan, nggak teratur hidupnya. Jadi aku paling suka sih si Lebas sih. Yang aku tunggu sekarang visualisasinya juga termasuk si Lebas ini gitu. Kalau aku itu sih tokoh favoritku sih. Gitu. Tadi aku juga dengar dirimu menyatakan bahwa si Jeng Yah ini kan seorang pemimpin juga di pabrik kretek itu. Nah, kira-kira apa sih yang dirimu bisa ambil dari Jeng Yah ini gitu? Oke. Yang bisa aku ambil sebenarnya ya banyak sekali gitu ya, karena aku suka pemimpin perempuan gitu kan, yang memang punya kompetensi yang juga sama dengan laki-laki gitu. Terus yang aku pertanyakan nih, yang juga cukup unik, ada nggak ya di kehidupan nyata saat ini Jeng Yah gitu, yang katanya meskipun dalam keadaan kalut itu tetap bisa instingnya kuat gitu kan. Kalau kadang kan orang-orang bilang tuh kalau perempuan lagi mens, ini lagi datang bulan, itu udah agak baik moodnya gitu. Tapi menurutku harusnya ada sih, karena ini realitas gitu kan. Realitas kalau dalam sastra kita mengenal itu kan gitu kan. Gak mungkin lah seorang pengarang itu tidak melihat realitas itu gitu. Kalau aku aja yang bertanya-tanya tuh jadi bisa aku tarik ada nggak ya gitu. Kayak gitu sih nih soal pemimpin si Jeng Yah, pemimpin pabrik rokoknya ini gitu. Kayak gitu. Aku juga denger nih mungkin dari Instagram juga kalau Gadis Kretek ini juga mau dibuat serial, ternyata serial di Netflix gitu loh. Betul, teman-teman harus nonton sih kayaknya. Terus sebelum serial itu harusnya orang-orang nonton baca buku dulu ini gitu, buku Gadis Kretek dulu biar lebih paham nyatu lah ya. dah ya gitu. Soalnya
barangkali nanti di seriesnya ada yang miss nih, kan kita bisa coba kritik itu gitu kan. Nah, emang iya Gadis Kretek ini akan tayang 2 November ya teman-teman Nah, gitu. ya, nantikan itu. Iya, bukan promosi juga karena aku lagi Tidak excited, disponsori Netflix tidak ya? disponsori oleh Netflix, tapi memang ini menurutku teman-teman gimana manggilnya Iya, pendengarnya. Sobat Nyastra. Oh, Sobat Nyastra gitu. Sobat Nyastra harus bisa baca Gadis Kretek dulu, baru nonton seriesnya nanti. Nah, 2 November itu cuplikan pertamanya, teasernya udah rilis kemarin. Dan aku menaruh ekspektasi yang sangat tinggi soal film ini karena dari visualisasi awalnya udah bagus. Disas jadi pemeran Jengyah, terus ada Aryo Bayu juga gitu kan. Kayak wah, keren nih gitu, Top kayak star gitu. semua. Iya, top star semua gitu. Emang visualisasinya mungkin yang diambil itu memang Gadis Kretek nih punya nilai eksotis yang tinggi gitu. Terus dibawa sekarang jadinya dibawa ke series gitu ya. Itu harus beneran yang menyajikan banyak hal gitu menurutku, dari visualnya, dari mungkin hal-hal teknis audiovisual itu gitu. Menurutku gitu sih. Okay. Kalau berbicara soal ini ya, Gadis Kretek yang di serial Netflix ini ya, kan nggak bisa dipisahkan dari pengarangnya nih, Iya. Ratih Kumala gitu. Nah, aku juga sering ya lihat di IG-nya Ratih Kumala kan, beliau juga sering merespon orang-orang yang misalkan mereview bukunya, kemudian ngasih misalkan SG gitu. Nah, tuh kalau menurutmu ya, apa kira-kira yang ingin dirimu sampaikan ke pengarangnya gitu? Aku setiap balik lagi ke Gadis Kretek tuh satu hal yang pengen aku tanyakan, Bu, sebenarnya Bu Ratih ini sadar gak kalau unsur feminisme ada di sini gitu, atau memang sengaja gitu? Karena beberapa novel sebelumnya Bu Ratih ini nggak terlalu masif lah ngomongin soal kesetaraan, soal feminisme gitu. Aku jadi penasaran itu gitu. Nah, mungkin waktu itu aku juga sempat mengkomunikasikan itu, tapi ya mungkin nantilah gitu, kayaknya belum terlalu jauh gitu. Kayak gitu sih Nif, kalau hal yang pengen aku sampaikan ke pengarangnya gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi setelah membaca Gadis Kretek tadi, kemudian sudah melihat karya ini dari sudut pandang feminis, kira-kira apa sih yang ingin dirimu sampaikan ke para Sobat Nyastra atau para pendengar ini? Apa yang harus mereka lakukan ketika akan membaca buku ini, atau mungkin akan menonton serialnya, atau mungkin dirimu punya kesan-pesan yang ingin disampaikan? Itu bagaimana? Ya, Sobat Nyastra harus baca buku Gadis Kretek ini, karena menurutku akan lebih bagus, akan lebih nyatu teman-teman ketika baca bukunya dulu baru nonton seriesnya. Nah, terus apa yang akan kalian dapat gitu? Nah, ini gambaran perempuan menurutku. Gak cuma kadang kan rokok hanya identik dengan laki-laki, tapi kalian akan punya perspektif yang lebih luas lagi soal perempuan dan laki-laki ketika baca Gadis Kretek ini gitu. Nah, kalau kesan-pesannya sebenarnya aku pengen terus ngajak, aku gak akan henti-henti ya di kesana kemari ngobrolin buku juga, terus di Instagramku termasuk di SG SW gitu, aku sering bilang ayo teman-teman baca, kalian bisa baca di platform digital, terus bisa baca juga di buku fisiknya. Kalau buku fisiknya terlalu berat, ada beberapa rekomendasi juga platform digital yang aku juga pakai, iPusnas, ePerpusdikbud, IB Library, terus mungkin kalau mau yang berbayar itu Gramedia Digital. Menurutku itu ya bisa jadi pesan-pesan, dan ini kita ayo bareng-bareng kita baca buku, terus jadikan buku itu asik gitu. Kalau menurutku gitu sih Nif. Oke, jadi emang nggak ada alasan ya buat Sobat Nyastra nggak baca buku ini, apalagi tadi yang disebutin Fatma itu banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan, terus kemudian
kayaknya kemarin ganti cover ya Gadis Kretek ini. Iya, Iya. aku bacanya yang biru waktu Heeh. itu. Soalnya kan di Gramedia Digital udah diupdate kan. Kalau di Ipusnas teman-teman nggak usah bingung karena yang di Ipusnas itu kalau mau baca yang digital itu bentuknya coklat, warnanya coklat gitu memang. Nggak, itu sama kok isinya cuma ganti cover aja. Kayak gitu sih. Oke, ya itu tadi kita sudah bicara soal buku Gadis Kretek, kemudian juga kita sudah mengulik tentang pengarangnya, kemudian muatan-muatannya. Nah, itu mungkin dari kami yang sudah membahas itu semua. Iya. Iya. Apa ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Aku udah cukup sih, soalnya kayaknya aku lebih banyak ngomong dari tadi. Oke, terima kasih banyak Fatma atas kesempatannya. Mungkin lain kali akan kami undang lagi di sini. Ya, dengan mau senang kan ya? hati, dengan Iya. senang hati. Oke. Apalagi ngobrolin buku gitu, aku seneng banget buat ngajak teman-teman baca gitu. Nah, ya, oke, teman-teman semua, semisal dari teman-teman ada yang ingin untuk berbincang dengan kita untuk membahas buku, boleh banget silakan langsung DM di Instagram Imasin dan juga nanti kita akan ngerespon. Nah, nanti kita akan proses. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Dan selamat sore, salam Imasin.